Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita membacakan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Kemudian, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori belajar konstruktivisme. Namun sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Firda Afifatul Faiza, kemudian rekan saya Nurwasila, kemudian Wahyu Indriati, Titis Putri Pamungkas, dan Uswatun Hasanah. Berikut adalah pengertian dari teori konstruktivisme. Konstruktivisme sendiri berasal dari kata konstruktif dan juga isme. Konstruktif sendiri berarti bersifat membina, memperbaiki, ataupun membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya dengan bantuan fasilitas orang lain. Dengan demikian, belajar menurut teori konstruktivisme bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Di sini kami akan menjelaskan juga mengenai beberapa teori yang mendukung teori belajar konstruktivisme. Di antara teori-teori tersebut adalah teori perubahan konsep, teori skema, teori belajar bermakna Asubel, teori belajar Burner, dan juga teori perkembangan mental. Yang pertama adalah teori perubahan konsep. Teori belajar perubahan konsep merupakan suatu teori belajar yang menjelaskan adanya proses evolusi pemahaman konsep siswa dari siswa yang sedang belajar. Teori perubahan konsep sangat membantu karena mendorong peserta didik untuk menciptakan suasana dan keadaan yang memungkinkan perubahan konsep yang kuat pada peserta didik, sehingga pemahaman mereka lebih sesuai dengan pengertian ilmuwan. Teori-teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurwasila. Selanjutnya, teori skema. Menurut teori skema, seseorang belajar dengan mengadakan restrukturisasi atas skema yang ada, baik dengan menambah maupun dengan mengganti skema itu. Ini mirip dengan konstruktivisme Piaget yang menggunakan asimilasi dan akomodasi. Perbedaannya adalah bahwa teori skema tidak menjelaskan proses pengetahuan, tetapi lebih bagaimana pengetahuan manusia itu tersimpan dan tersusun. Menurut teori skema ini, pengetahuan itu disimpan dalam suatu paket informasi atau skema yang terdiri atas suatu set atribut yang menjelaskan objek tersebut. Maka dari itu, membantu kita untuk mengenal objek atau kejadian itu. Hubungan skema yang satu dengan yang lain akan memberikan makna dan arti kepada gagasan kita. Selanjutnya, teori belajar bermakna Ausubel. Kedekatan teori belajar bermakna Ausubel dengan konstruktivisme adalah keduanya menekankan pentingnya mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dimiliki. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dimiliki siswa, dan keduanya mengasumsikan adanya keaktifan siswa dalam belajar. Belajar bermakna ini adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Belajar bermakna terjadi bila pelajar mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Ini terjadi melalui belajar konsep dan perubahan konsep yang telah ada.
yang akan mengakibatkan pertumbuhan dan perubahan struktur konsep yang telah dipunyai si pelajar. Selanjutnya, teori belajar Brunner. Menurut Brunner, pembelajaran adalah proses yang aktif di mana pelajar membina ide baru berasaskan pengetahuan yang lampau. Selanjutnya, Brunner menyatakan bahwa mengajarkan suatu bahan kajian kepada siswa adalah untuk membuat siswa berpikir untuk diri mereka sendiri dan turut mengambil bagian dalam proses mendapatkan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah teori perkembangan mental Piaget. Dari pandangan Piaget tentang tahap perkembangan kognitif anak dan dapat dipahami bahwa pada tahap tertentu, cara maupun kemampuan anak mengkonstruksi ilmu berbeda-beda berdasarkan kematangan intelektual anak. Jadi, teori ini biasa juga disebut dengan teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Piaget juga mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif atau oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Bahkan, perkembangan kognitif anak bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan perkembangan kognitif itu sendiri merupakan proses berkesinambungan tentang keadaan ketidakseimbangan dan keadaan keseimbangan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Proses mengkonstruksi menurut Jean Piaget. 1. Skemata. Sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan disebut dengan skemata. Sejak kecil, seorang anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan dengan skema. Skema terbentuk karena adanya pengalaman. Misalnya, anak senang bermain dengan kucing dan kelinci yang sama-sama berbulu putih. Berkat keseringannya, ia dapat menangkap perbedaan dari keduanya, yaitu bahwa kucing berkaki 4 dan kelinci berkaki 2. Pada akhirnya, berkat pengalaman itulah, dalam struktur kognitif anak terbentuk skema tentang binatang berkaki 4 dan binatang berkaki 2. Semakin dewasanya anak, maka semakin sempurnalah skema yang ia miliki. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan secara terus. Asimilasi tidak akan menyebabkan perubahan atau pergantian skemata, melainkan perkembangannya dari skemata. Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru sehingga terwujudlah pengertian orang itu yang berkembang. Ketiga, akomodasi. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang ada dengan skema yang sudah dipunyainya. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian, orang akan mengadakan akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Selanjutnya, keseimbangan. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya.
Selanjutnya ada ciri-ciri proses pembelajaran secara konstruktivisme. 1. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Ketiga, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin ia capai. Keempat, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Kelima, mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Keenam, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Ketujuh, mendorong perkembangannya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Kedelapan, penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. 9. Berdasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. Ke-10. Hanya menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran seperti prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. Ke-11. Menekankan bagaimana siswa belajar. 12. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi dengan siswa lain dan guru. 13. Saat mendukung terjadinya belajar kooperatif. 14. Melibatkan siswa dalam situasi dunia nyata. 15. Menekankan pentingnya konteks siswa dalam belajar. Ke-16. Memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. 17. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyatanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan belajar konstruksivistik. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep yang didapatkan secara lengkap. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa menjadi pemikir yang mandiri, lebih menekankan pada proses belajar yang dilakukan siswa. Yang keempat, untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, karena belajar merupakan tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang siswa. Yang kelima, menjadikan siswa yang mampu dan peka terhadap masalah yang ada di sekitar dan menemukan solusi yang tepat untuk dilakukannya. Selanjutnya ada peran pengajar dalam pembelajaran konstruksivistik. Yang pertama ada expert learners. Pengajar diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran, menyediakan waktu yang cukup untuk pembelajar, menyediakan masalah dan alternatif solusi, memonitor proses belajar dan pembelajaran, merubah strategi ketika pembelajar sulit mencapai tujuan, berusaha mencapai tujuan kognitif, metakognitif, afektif, dan psikomotor pembelajar. Yang selanjutnya ada manajer. Pengajar berkewajiban memonitor hasil belajar para pembelajar dan masalah-masalah yang dihadapi mereka, memonitor disiplin kelas dan hubungan interpersonal, dan memonitor ketetapan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, pengajar berperan sebagai expert teacher yang memberi keputusan mengenai isi, menyelesaikan proses-proses kognitif untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan pengelompokan pembelajar. Yang selanjutnya ada mediator. Pengajar memandu menengahi antara pembelajar, membantu para pembelajar memformulasikan pertanyaan atau mengkonstruksikan representasi visual dari suatu masalah, memandu para pembelajar mengembangkan sikap positif terhadap belajar, memusatkan perhatian, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal, dan menjelaskan bagaimana mengaitkan gagasan-gagasan para pembelajar, pemodelan proses pemikiran dengan menunjukkan kepada pembelajar ikut berpikir kritis. Di sini saya akan menjelaskan
tentang dampak teori konstruktivistik terhadap pendidikan. Dalam bidang pendidikan, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Terus dalam kurikulum, konstruktivistik tidak memerlukan kurikulum yang terstandarisasi, melainkan disesuaikan dengan pengetahuan siswa. Dalam pengajaran, pendidik fokus terhadap bagaimana menyusun hubungan antara fakta-fakta serta memperkuat pemerolehan pengetahuan yang baru bagi siswa. Dalam pembelajaran, diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Lalu, dalam penilaian, tidak memerlukan tes yang baku, melainkan memerlukan penilaian proses. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, membuat peserta didik dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya secara eksplisit. Yang ketiga, memberi pengalaman terkait dengan gagasan atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa, atau rancangan gagasan disesuaikan dengan gagasan awal yang dimiliki siswa. Lalu berikutnya yaitu memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalaman belajarnya. Yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Yang keenam, mendorong siswa untuk berpikir mengenai perubahan gagasan. Yang ketujuh, memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedelapan, guru bukan satu-satunya sumber belajar, sehingga siswa lebih aktif dan kreatif dalam mencari sumber belajar. Lalu yang kesembilan, proses evaluasi difokuskan pada penilaian proses. Lalu berikutnya yaitu kekurangan pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kedua, teori konstruktivistik menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, siswa kurang aktif dan kreatif dalam belajar karena kurangnya sarana prasarana di sekolah. Lalu berikutnya, ketidaksiapan murid untuk merancang strategi, berpikir dan menilai sendiri pengajaran berdasarkan pengalamannya sendiri. Lalu yang kelima, siswa dituntut untuk aktif. Yang keenam, pendidik kurang mentransfer pengetahuannya yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.